Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua dimanapun mendengar, menonton renungan ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudaraku, bahwa pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah saudara kita terlebih dahulu merendahkan diri, kita mohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi ini karena kami masih diberikan kesempatan menikmati anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Bersyukur atas pemeliharaanmu yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pagi ini kita masih diberikan kesempatan ini untuk bisa bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Setelah beberapa hari ini, oleh karena alasan kesibukan kami tidak sempat menyapa saudara. Tetapi pagi ini puji Tuhan, Tuhan berikan kita kesempatan ini. Mari kita memanfaatkan waktu ini sehingga kita sama-sama diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saudara, saya siapkan satu ayat dari firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan ini, saya akan bacakan untuk kita. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saya ingin mengangkat kebenaran ini untuk menjadi berkat bagi kita kembali pada pagi hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini, saudara, stop marah. Ya, stop marah, saudaraku. Saya tidak tahu bagaimana kondisi emosional saudara saat ini ketika mendengar firman ini, tetapi saya ingin mengatakan stop marah, saudara. Seorang teolog yang bernama R.C. Sproul, saudara, pernah mengatakan seperti ini. Amarah tidak sendirinya adalah dosa, tetapi kemungkinan untuk jatuh dalam dosa karena marah itu sangatlah terbuka. Ini yang disampaikan oleh beliau, dan kebenaran ini sangat luar biasa karena terkadang kita tidak sadar, ya, kita telah melakukan dosa oleh karena sifat karakter kemarahan kita, saudaraku. Suatu ketika ada seorang pemuda yang bisa dikatakan bertemperamen, yang selalu suka marah pada orang lain. Ya, suatu hari dia bertemu dengan seorang kakek, dan tanpa alasan yang jelas ia marah-marah terhadap kakek ini. Tetapi tanpa diduga, si kakek itu tidak membalas apa-apa tentang kemarahan pemuda tersebut. Bahkan si kakek itu tetap tenang, ya. Dia bahkan mendengar semua kemarahan pemuda itu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk menyangkal atau mencela atau membalas kata-kata kemarahan si pemuda itu, ya. Dan tanpa alasan yang jelas, ya, kayaknya pemuda ini terus berceloteh dengan marahnya. Tetapi si kakek tadi, dia tetap tenang. Dia tidak membalas satu kata pun kemarahan si pemuda itu. Akhirnya, ya, si pemuda itu pun tiba-tiba terdiam. Dia berdiam, saudaraku, karena dia sadar bahwa sekalipun dia panjang lebar berbicara tentang kemarahannya, toh si kakek itu juga tetap berdiam diri dan tidak merespon. Dan itu sangat mengherankan bagi si pemuda itu. Karena dia senang ketika dia marah orang merespon. Itu yang terjadi selama ini, ketika dia marah kepada setiap orang, orang akan merespon kemarahannya. Lalu saudaraku, setelah si pemuda itu tenang, lalu si kakek itu pun bertanya kepada pemuda tersebut,
Kakek itu bertanya demikian. Hai anakku, dia katakan, jika seseorang memberi sesuatu kepadamu, tetapi kamu tidak menerima yang diberikan itu, lalu milik siapakah pemberian itu? Itulah yang ditanya oleh si kakek kepada pemuda itu. Lalu setelah berpikir sejenak, pemuda itu pun berkata, ya tentu saja akan tetap menjadi milik si pemberi itu, kakek, katanya. Lalu dengan segera si kakek itu pun berkata kepada pemuda itu, begitu juga dengan kata-katamu tadi anakku, dia katakan. Semua kemarahanmu itu tidak satu pun itu kuterima. Jadi semua emosi negatifmu itu tetap menjadi milikmu sendiri. Dan aku khawatir, dia katakan, oleh karena itu kamu akan menjadi stres. Karena kata-kata kasarmu itu seperti hanya akan membuahkan penderitaan bagi dirimu sendiri. Jelas si kakek itu dengan tegas. Bukan untuk orang lain anakku. Ketika engkau marah, lalu orang berdiam diri dan tidak merespon kemarahanmu, maka sesungguhnya engkau sedang menimbun energi negatif. Dan itu menjadi awal engkau bisa stres. Dan akhirnya engkau nanti akan menderita oleh karena perkataan mulutmu yang selalu marah. Seperti itulah perkataan si kakek kepada pemuda itu. Setelah mendengar penjelasan kakek tersebut, saudara, pemuda itu pun terheran-heran. Karena ia sama sekali tidak pernah mendapatkan jawaban seperti itu dari setiap orang yang dimarahinya. Ia pun merasa malu pada saat itu. Akhirnya ia pun meminta maaf kepada sang kakek tua yang sudah dimarahinya itu, yang tidak membalas kemarahannya itu. Sebaliknya memberikan nasihat yang baik kepadanya. Dia katakan, aku minta maaf kek, dan selama ini aku tidak tahu akan hal itu. Itu yang dikatakan. Dan sebelum mengakhiri percakapan tersebut, si kakek pun berkata lagi kepada anak muda itu, anakku, orang yang marah, yang suka mengutuki orang lain, dia katakan, sesungguhnya dia seperti seseorang yang meludahi langit. Yang tidak berapa lama ludahnya itu sendiri akan jatuh dan mengotori wajahnya sendiri. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang suka marah, dia katakan. Demikian si kakek itu mengakhiri percakapan mereka dengan pemuda tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah ilustrasi, renungan, inspirasi bagi kita pagi ini tentang bagaimana kita harus berhenti marah, stop marah, saudaraku. Apakah saudara saat ini sedang memiliki temperamen marah seperti anak muda ini? Atau selama ini saudara tidak menyadari bahwa kemarahan itu sesungguhnya hanya merusak diri saudara sendiri? Berhati-hatilah saudaraku, karena amarah itu sesungguhnya selalu akan berbuahkan hal-hal yang cenderung merugikan diri sendiri. Tidak hanya itu, bisa merugikan orang lain, bisa merugikan lingkungan kita di mana kita berada. Ya, itulah akibat kemarahan itu. Oleh marah, ya, oleh emosi kita sering menjadi tidak stabil dalam menjalani kehidupan ini. Biasanya orang pemarah seperti itu, jiwanya tidak stabil, emosinya tidak stabil dalam kehidupannya. Itu yang sering terjadi. Oleh amarah kita juga bisa, ya itu juga bisa menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh kita. Oleh amarah juga dapat mengakibatkan tindakan kita sering tidak terkendali. Biasanya seperti itu saudaraku. Dan lain-lain, masih banyak lagi dampak, akibat, bahkan buah dari kemarahan yang sering kali kita tidak sadari, yang berakibat tidak baik, yang berakibat negatif, baik untuk diri kita juga terlebih untuk orang-orang lain di sekeliling kita. Oleh karena itulah firman Tuhan pagi ini menasihatkan kita semuanya yang mendengarkan renungan ini supaya kita berhenti marah. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah.
itu hanya membawa kepada kejahatan. Itu yang sering terjadi, saudaraku. Ketika kita tidak mengontrol emosi kita, kita marah sembarangan dan orang merespon marah kita juga dengan kemarahan, maka terjadilah pertengkaran, terjadilah permasalahan dan seterusnya. Masalah pengendalian diri adalah soal bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita. Ini hal yang terpenting yang harus kita sadari ketika kita belajar mengendalikan diri. Karena munculnya beragam kekerasan, munculnya kemarahan, kepahitan, kebencian dan bahkan permusuhan dalam kehidupan kita, bahkan menarik diri dan mengakibatkan seseorang menjadi bungkam. Semuanya itu seringkali merupakan tanggapan atau respon, ya kalau kita katakan, yang berdosa terhadap kemarahan itu sendiri. Apakah kita merasa bisa membenarkan diri ketika kita marah, lalu mengakibatkan orang yang mengalami kepahitan, ya, menimbulkan kebencian dalam diri orang, mengakibatkan permusuhan dengan sesama, dan bahkan membuat orang menarik diri dari persekutuan kita, dan membuat mereka bungkam dan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kita merasa bangga seperti itu? Bukankah itu merupakan, ya, respon berdosa terhadap kemarahan yang kita lakukan? Oleh karena itulah pada pagi hari ini, stop marah, saudaraku. Berhenti marah. Itu dikatakan hanya membawa kejahatan. Mari kita belajar dari kebenaran ini, sehingga kita lebih bijak untuk bisa mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita, mengontrol amarah kita, sehingga kita benar-benar boleh menjadi pribadi yang membawa damai, membawa ketenangan, membawa kesegaran, membawa sukacita dimanapun kita berada. Untuk itu janganlah marah lagi, saudaraku, ya. Dengan kebenaran ini kita tuntun hari ini, apapun persoalan kehidupan saudara hari ini, itu bisa dihadapi dengan ketenangan, itu bisa dihadapi dengan doa, itu bisa dihadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga kita diberikan ketenangan, diberikan kekuatan, dan juga dituntun hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya bagikan. Kiranya kebenaran ini, renungan ini boleh memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara berada hari ini. Tuhan memberkati juga segala aktivitas kehidupan yang saudara lakukan, segala pergumulan yang saudara hadapi hari ini. Tuhan juga kiranya memberkati, sehingga di sepanjang hari ini kita semua diberkati dalam segala sesuatu. Kita semua dapat menikmati yang baik dalam segala sesuatu. Itulah harapan kita, juga doa kita kepada Tuhan pagi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini oleh karena kebaikan Tuhan menyapa kami lewat firman yang kami renungkan. Kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan ini setelah beberapa hari kami tidak bertemu dalam renungan inspirasi ini. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berduka dihibur Tuhan. Hamba terus doakan bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan mengulurkan tangan-Mu, jamah mereka pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari ini. Biar Tuhan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba terus doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka. Tuhan mengaruniakan kepada mereka roh takut akan Tuhan, karena takut Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Berkatilah mereka dalam pencapaian cita-cita pendidikan mereka. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Hamba terus doakan bagi umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang dalam pergumulan hidup yang sulit, yang berat, dibelenggu oleh persoalan-persoalan hidup yang berat, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini,
Saya hanya ingin tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa, seperti orang-orang lain yang telah kami doakan itu. Kami juga berharap bahwa saudara akan selalu mau membantu kami untuk membagikan renungan ini, men-share kepada yang lain, supaya banyak juga orang menonton, dan itu menjadi sebuah penyemangat bagi kami tak berkarya saudaraku. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini ke depan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Farisa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.